Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia Zahra Zakifah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori sastra, yaitu kegiatan sastrawan setelah menulis, dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi ini, sebenarnya apa saja sih kegiatan sastrawan setelah menulis? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sastrawan setelah menulis. Di antaranya adalah yang pertama, merevisi, yang kedua, melakukan perenungan, dan yang ketiga adalah memutuskan akan menulis lagi atau berhenti menulis. Yang pertama adalah merevisi. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya adalah merevisi. Revisi di sini bisa dalam bentuk mengetik kembali tulisannya yang berupa tulisan tangan. Pada waktu mengetik, sastrawan ada yang sulit menghindari untuk tidak mau berubah, mempertentangkan dan memperkenalkan apa yang sudah ditulis sendiri. Revisi bisa juga dalam bentuk mengubah tulisan yang sudah jadi. Chairil Anwar pernah menerbitkan 2 puisi dengan judul yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda. Sulit sekali bagi kita untuk dapat menentukan mana puisi yang lebih orisinil dan mana yang tidak. Persoalannya adalah, karya-karya Chairil Anwar terkumpul pada banyak antologi yang berbeda-beda. Kita mengenal Deru Campur Debu pada tahun 1949 dan Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang Putus pada tahun 1949 yang sama-sama mencantumkan puisi berjudul Aku, namun berbeda judul dan syair. Ada pula 3 Muak Takdir pada tahun 1950, Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 pada tahun 1983, Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang, Derai-Derai Cemara pada tahun 1998, Pulanglah Dia Si Anak Hilang pada tahun 1948, dan tidak luput pula Kena Gempur pada tahun 1951, yang semuanya itu mengandung beberapa puisi Chairil yang memiliki satu esensi, namun lain syair, lain bait, bahkan lain judul antara satu antologi dengan antologi yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh karya sastra Chairil Anwar yang berjudul Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang Putus, serta Deru Campur Debu. Baik, kegiatan sastrawan setelah menulis selanjutnya adalah melakukan perenungan. Setelah menulis karya sastra, kegiatan yang dilakukan sastrawan bisa berupa melakukan perenungan. Budi Dharma membuat catatan-catatan setelah cerpen-cerpen dan novelnya selesai dia tulis. Setelah naskah novel Rafilus jadi, selama hampir 2 tahun kemudian, perenungan Budi Dharma tentang novel Rafilus baru dibuat, yaitu berupa bagian eksordium, abstraksi, dan catatan yang akhirnya dijadikan satu dengan novel tersebut. Ini artinya, Budi Dharma memeriksa kembali karyanya, melihat kembali bagaimana proses penulisannya, melihat hubungan karyanya dengan karya sastra dan bacaan lainnya, serta melihat hubungan karyanya dengan pengalaman-pengalamannya. Nah, ini adalah contoh karya sastra Budi Dharma yang berjudul Rafilus serta Olenka. Tulisan Budi Dharma lainnya yang memuat perenungannya dalam berkarya sastra adalah 1. Pengakuan, dimuat di kumpulan esainya Soliloquy. Yang kedua, Mulai dari Tengah, dimuat dalam proses kreatif Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. Yang ketiga, Prakata, Mula-mula adalah tema, dijadikan satu dengan kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington. Dan yang keempat, Asal-usul Olenka, dijadikan satu dengan novelnya Olenka. Nah, kegiatan sastrawan setelah menulis karya sastra yang terakhir adalah memutuskan untuk menulis lagi atau berhenti menulis. Setelah menulis karya sastra, seorang sastrawan bisa mengambil keputusan apakah ia akan menulis karya sastra lagi ataukah ia berhenti untuk menulis. Putu Wijaya sering menulis karya sastra berdasarkan karyanya terdahulu. Setelah menulis karya sastra, Budi Dharma justru akan tetap menulis. Beberapa sastrawan justru berpindah profesi setelah sebelumnya dikenal sebagai sastrawan.
Gunawan Muhammad dari seorang sastrawan menjadi seorang wartawan, editor, atau penulis esai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.